Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sarya Delina Saragi di dalam video pembelajaran ekonomi kelas 11. Pada minggu ini kita akan memasuki materi yaitu mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Materi untuk minggu ini masih berada dalam satu bab dengan materi sebelumnya itu mengenai APBN. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian fungsi dan tujuan APBD. Nah, untuk pengertian ya, jadi APBD ini sebenarnya merupakan salah satu fungsi pemberian desentralisasi dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengatur segala pengelolaan keuangan daerah kepada daerah ya. Kita masuk ke pengertian, di mana pengertiannya adalah APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah yang membuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah selama 1 tahun anggaran. Nah, jadi pemberian desentralisasi ini merupakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ya, kenapa demikian? Karena masing-masing daerah itu memiliki kebutuhannya masing-masing, kemudian juga memiliki kemampuan masing-masing. Maka pemerintah pusat memberikan desentralisasi kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Kemudian kita masuk kepada fungsinya sama seperti pada APBN. Yang pertama ada otorisasi, berarti dijadikan dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja negara. Nah, artinya dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi kalau ada suatu kegiatan misalnya ya yang belum terdaftar dalam anggaran APBD, itu akan sangat sulit dalam pelaksanaannya. Ya, kemudian perencanaan artinya pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan. Nah, artinya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBD itulah yang akan dilaksanakan ya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau sudah terencana itu nanti dapat mengurangi terjadinya pemborosan. Nah, kemudian pengawasan. Kalau pengawasan itu berarti menilai keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintah daerah. Nah, jadi setelah direncanakan, kemudian dilaksanakan perlu adanya pengawasan ya, pengawasan. Jadi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah. Nah, fungsi pengawasan ini juga sebagai untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana ya. Kemudian yang keempat ada alokasi, artinya segala pengeluaran APBD itu diarahkan untuk efektivitas perekonomian ya. Contoh efektivitas perekonomian itu dapat misalnya dana APBD dialokasikan misalnya untuk mengurangi pengangguran, kemudian membuka lapangan pekerjaan, kemudian memberikan pelatihan ya, pokoknya segala sesuatu yang dapat menunjang efektivitas perekonomian. Yang kelima ada distribusi. Distribusi artinya memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Artinya jangan hanya satu daerah saja yang dikembangkan ya. Jangan hanya di pemerintahan kota, tapi misalnya juga di daerah kabupaten dan sampai ke kecamatan ya. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Ya, di sini artinya memelihara keseimbangan perekonomian ya. Artinya di sini APBD itu mengupayakan agar keseimbangan perekonomian itu tetap terjaga dan terpelihara. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan. Nah, tujuan dari APBD adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana. Nah, jadi kalau sudah ada APBD ya, jadi kan pemerintah daerah sudah mengetahui apa saja penerimaan daerah, kemudian nanti apa saja dana yang dikeluarkan untuk belanja. Jadi kalau sudah ada APBD itu dapat lebih terstruktur atau lebih terencana. Nah, dengan adanya APBD ini dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya apa? Yang pertama pemborosan ya. Jadi kalau sudah ada jadwalnya atau sudah ada anggarannya, pasti itu dapat mengurangi
pemborosan. Ya, yang kedua itu menghindari terjadinya penyelewengan. Ya, jadi di sini tujuan APBD adalah mengendalikan kegiatan, kemudian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Ya, itu mengenai pengertian fungsi dan tujuan APBD. Kemudian kita masuk pada sumber penerimaan dan belanja daerah. Nah, untuk sumber penerimaan daerah itu ada 3 jenis. Yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga adalah pinjaman daerah. Nah, kita masuk pada pendapatan asli daerah. Nah, itu contohnya pajak daerah ya yang pertama. Nah, untuk pajak daerah ini contohnya, ini kalian perlu ingat ya Nak ya. Jadi tahu ya apa saja yang menjadi penghasilan di daerah kita. Ini pajak daerah contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak motor atau berkendaraan. Nah, jadi kalau misalnya kalian bayar pajak motor nih, ya biasanya kan ke Samsat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pajak daerah. Ya, jadi berbeda ya namanya pajak daerah dengan pajak pusat. Kalau pajak pusat kan kemarin ada PPH, PBB, PPNBM, ya. Nah, kalau pajak daerah yaitu tadi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, ya seperti ada spanduk-spanduk, dan pajak kendaraan. Nah, yang kedua ada retribusi daerah. Nah, untuk retribusi kalian harus tahu ya Nak ya apa perbedaan dari pajak daerah dan retribusi. Nah, kalau pajak itu ketika kita bayar, kita tidak dapat merasakan langsung ya manfaatnya. Contohnya kayak tadi, bayar pajak motor ya. Kita bayar pajak motor, kita kan nggak secara langsung ya merasakan apa manfaatnya, tetapi nanti kita rasakan melalui pembangunan ya, pembangunan jalan, jembatan ya. Sedangkan kalau retribusi daerah ini kutipan ya Nak ya. Misalnya itu retribusi ini kan ada 3 jenis ya, ada jasa umum, jasa usaha, dan perizinan. Nah, jadi untuk retribusi ini ketika kita bayarkan, kita dapat rasakan langsung manfaatnya. Misalnya ya, kita parkir motor misalnya ya di rumah sakit Ulin misalnya. Nah, ketika kita bayar retribusi parkir, otomatis kita rasakan manfaatnya secara langsung. Apa manfaat yang kita rasakan? Yaitu pajak yaitu motor kita dijagakan oleh si tukang parkir. Nah, itu jadi perbedaannya ya, pajak dengan retribusi. Kalau retribusi manfaatnya kita rasakan secara langsung. Atau contoh lain ketika kita berwisata ya, misalnya kita mau ke Pantai Batakan. Ya, biasanya ada retribusi ya, retribusi masuk untuk retribusi pariwisata. Nah, ketika kita bayar, maka kita dapat rasakan langsung manfaatnya ya. Yang ketiga itu ada laba dari BUMD. Nah, laba dari BUMD. Contoh BUMD itu kan seperti perusahaan perusahaan PDAM ya. PDAM itu BUMD ya Nak ya. Jadi untuk labanya ini bisa dari seperti laba BUMD ya, dari PDAM, kemudian misalnya saham dari BUMD itu dijual, kan ada hasilnya tuh. Jadi itu masuk ke laba dari BUMD. Yang kemudian yang terakhir 4 itu ada lain-lain. Nah, untuk lain-lain ini misalnya kita suatu daerah menjual kekayaan atau asetnya, misalnya menjual tanah, kemudian itu nanti masuk ke sumber penerimaan daerah. Atau misalnya menjual mata uang asing, yaitu masuk ke penerimaan daerah yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu ada dana perimbangan ya. Untuk dana perimbangan ini adalah dana yang turun dari pemerintahan pusat. Ya, jadi selain pajak asli daerah, pendapatan asli daerah, APBD itu sumber penerimaannya ada dari pemerintah pusat, yaitu yang dinamakan dengan dana perimbangan. Ya, jadi dari pusat diturunkan ke daerah yang disebut dengan dana perimbangan. Ya, yang tadi sebagai bentuk desentralisasi kepada pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan. Nah, yang terakhir ini pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah ini hanya sebagai tambahan ya Nak ya, kalau memang alternatif yang digunakan ketika pemerintah daerah kekurangan kas.
Nah, tetapi pinjaman daerah ini bersifat harus dikembalikan ya, karena dia dalam bentuk hutang. Nah, setelah sumber penerimaan kita belajar jenis belanja daerah. Nah, untuk jenis belanja daerah ini ada 2 jenis, yaitu ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ya, untuk belanja tidak langsung, ya ini seperti belanja pegawai, bunga. Bunga ini artinya membayarkan hutang ya nak ya, umpamanya pemerintah daerah punya hutang, berarti bunganya yaitu membayar belanja bunga ya. Kemudian belanja subsidi itu boleh disalurkan melalui BUMD. Kemudian belanja hibah, berarti kalau dikatakan belanja hibah ini pemberian secara langsung tapi tidak harus gitu ya nak ya. Kemudian bantuan sosial itu untuk kesejahteraan masyarakat ya, seperti misalnya terjadinya banjir kemarin di Banjarmasin. Nah, itu pemerintah daerah mengeluarkan bansos ya dalam bentuk sembako misalnya. Kemudian belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini berarti di luar dari misalnya apa yang sudah dibuat. Nah, kemudian untuk jenis pengeluaran daerah secara langsung itu yang pertama ada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Ya, berarti di sini tuh dalam rangka peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat ya. Berarti ini untuk keperluan atau kegiatan yang untuk kepentingan publik atau melayani masyarakat. Yang kedua itu ada belanja pegawai. Nah, berarti belanja pegawai ini dialokasikan seperti untuk pembayaran honor atau upah dalam rangka melaksanakan program atau kegiatan daerah. Kemudian yang ketiga ada belanja barang dan jasa. Kemudian kita lanjut dalam belanja langsung. Ya, belanja langsung itu ada terdiri dari 4. Yang pertama, pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Nah, berarti di sini jenis pengeluarannya ini berhubungan dengan pelayanan pemerintah kepada publik secara langsung, artinya layanan-layanan dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini seperti untuk membayar honor pegawai atau kemudian untuk biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nah, yang ketiga itu ada belanja barang. Nah, untuk belanja barang ini bisa ya seperti perawatan kendaraan atau mobil dinas, kemudian untuk membangun rumah dinas, kemudian makan minum, pakaian dinas. Nah, itu kemudian juga bisa seperti untuk perjalanan dinas, sama seperti pada APBN ya. Nah, yang terakhir itu adalah belanja modal. Nah, untuk belanja modal ini berarti biasanya dalam bentuk aset ya. Untuk dalam bentuk aset itu bisa seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan lainnya. Itu dia ya. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk kepada pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, jadi seperti APBN ya, APBD ini memiliki manfaat perwujudan dari kebijakan fiskal, di mana APBD ini memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena pemberian otonomi daerah itu akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya dan kebijakannya sendiri. Artinya tadi kan pemerintah daerah yang kenal atau mengetahui bagaimana daerahnya, apa kebutuhannya, kemudian apa yang bisa menjadi kelebihan dari daerah tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang baru. Nah, jadi intinya akan mendorong efektivitas perekonomian ya, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengembangkan daerahnya tersebut. Ya, jadi akan muncul misalnya
apa yang menjadi kelebihan atau yang bisa diangkat dari daerah tersebut, itu jika terus dikembangkan akan dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru ya. Jadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, 11-nya dan IPS sampai di sini video pembelajaran Ibu pada pada minggu ini. Semoga yang apa Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu pada video pembelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.